Shalom Bapak Ibu dan Saudara, Jemaat Gereja Baptis Indonesia yang saya kasih dan saya hormati, bersyukur kepada Tuhan. Karena atas segala kasih setia Tuhan, pagi ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama kembali. Tidak lain bahwa kerinduan kita bersama-sama adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun menjadi kerinduan kita bersama-sama bahwa kapan sih kita bisa ibadah di gereja bersama-sama. Tetapi saudara, kita harus memahami bahwa situasi yang terjadi saat ini memang masih belum izinkan untuk kita bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa persekutuan kita bersama-sama dengan keluarga kita akan menjadi persekutuan yang indah di dalam kita melayani dan menyembah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat kami naikkan di hadapan Tuhan, karena segala kasih setia yang terjadi memberkati kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup yang mengasihi kami. Dan kami percaya bahwa kami dapat menjalani segala sesuatunya di dalam kehidupan kami, semua hanya karena pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Siapkan hati kami, buka hati kami, telinga kami dan pikiran kami, untuk kami benar-benar mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Baik, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul kekuatan dari Allah. Firman Tuhan saudara sudah kita baca tadi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya 40 sampai 47. Saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mempelajari ayat ini. Saudara kasih Tuhan, di dunia ini ternyata ada banyak hal yang dapat menghantui kehidupan manusia. Selain dari hantu atau di luar hantu. Ada banyak hal yang dapat menghantui manusia. Apa contohnya? Cicilan yang harus dibayarkan tiap bulannya. Entah itu cicilan kendaraan, entah itu cicilan rumah, entah itu cicilan-cicilan yang lainnya. Saudara, itu terkadang menghantui manusia ketika dirasa bahwa bebannya terlalu berat. Apalagi kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengganggu. Saudara, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengganggu itu bisa menjadi hal yang menghantui manusia. Atau lainnya adalah kesalahan di masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Kesalahan masa lalu, dosa masa lalu, pelanggaran masa lalu, hal-hal buruk masa lalu yang tidak bisa dilupakan, yang tidak terselesaikan saudara, itu bisa menghantui kehidupan manusia. Atau masa depan yang tidak pasti, yang terkadang membuat cemas, membuat frustasi, membuat khawatir. Saudara, terkadang itu mengganggu kehidupan manusia. Kebutuhan hidup yang besar. Saudara, itu terkadang menjadi hal-hal yang dapat menghantui kehidupan manusia. Saudara, semua itu terasa seperti Goliat yang ingin menerkam, menghabisi dan melenyapkan kehidupan kita. Kenapa? Saking besarnya segala hal yang tidak bisa kita hadapi. Nah, saudara kasih Tuhan, pagi ini kita belajar dari Daud. Saudara, Daud itu bukan orang yang paling kuat. Tidak. Daud bukan orang yang paling cerdik. Tidak. Ketika mengalahkan Goliat, saudara, Daud pun tidak menggunakan peralatan yang super canggih. Peralatan yang modern. Tidak. Daud juga bukan orang yang paling suci, saudara. Dia bukan orang yang paling benar. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ternyata kalau kita memperhatikan, ternyata Daud dapat menghadapi Goliat. Daud dapat mengalahkan dan Goliat tumbang di tangan Daud. Satu pertanyaan saudara. Satu pertanyaan yang pagi ini akan kita bahas bersama-sama. Saudara, ada apa dengan Daud? Yang pertama saudara, Daud menghadapi semua tantangan. Yang pertama adalah Daud menghadapi semua tantangan. Bapak Ibu dan Saudara bisa memperhatikan ayat yang ke-40 sampai 44. Tetapi
kita akan memperhatikan hanya ayat yang ke-40. Silakan memperhatikan, membaca, dan saya akan menolong membacakannya. Ayat 40. Dikatakan demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Lalu Daud mengambil tongkatnya, diambilnya 5 batu licin, lalu Daud mendekati orang Filistin itu. Saudara, ini adalah peperangan yang tidak adil. Ini adalah peperangan yang tidak imbang. Ini adalah peperangan yang tidak fair. Antara siapa saudara? Antara Daud dan Goliat. Kenapa saudara? Karena Daud itu pada waktu itu sedang berumur 15 tahun. Saudara, Daud itu bukanlah barisan tentara yang terpilih. Daud tidak bersenjata lengkap. Bahkan kita tahu bersama-sama Daud itu tidak memiliki kemampuan dan Daud tidak memiliki keahlian dalam berperang. Sedangkan Daud saudara tidak dipersenjatai dengan senjata yang canggih dan tidak ada alat-alat yang lengkap. Tidak ada. Daud tidak membawa apa-apa saudara. Daud hanya membawa tongkat gembala dan membawa 5 batu licin. Bukan berarti Saul tidak memperlengkapi dia. Di dalam ayat yang ke 38 sampai 39 sesungguhnya Saul sudah mencoba memperlengkapi, tetapi itu dilepaskan. Kenapa? Karena bajunya terlalu berat. Karena peralatannya sudah terlalu berat dan dilepaskan oleh Daud karena apa? Dianggap itu mengganggu. Nah, saudara, Daud yang kecil, Daud yang muda, Daud yang tidak membawa persenjataan yang lengkap, saudara. Daud yang hanya seorang gembala, saudara harus menghadapi seorang laki-laki, seorang raksasa terkuat, ditakuti dan tidak terkalahkan. Siapa? Ya, namanya adalah Goliat. Tetapi pertanyaannya saudara, apakah Daud gentar? Tidak. Apakah Daud takut? Tidak. Apakah Daud mundur? Tidak. Apakah Daud berlari saudara? Tidak. Sejengkal pun saudara, Daud tidak mundur. Daud tidak takut seperti tentara-tentara Israel yang lainnya. Daud saudara datang mendatangi, kita mengatakan apa? Daud mendatangi orang Filistin itu. Saudara, apa yang dilakukan Daud ketika Goliat datang? Saudara, apa yang dilakukan Daud ketika musuhnya datang? Apa yang dilakukan Daud ketika raksasa itu datang, saudara? Apakah Daud mundur? Tidak. Yang dilakukan Daud adalah datang dan menghadapi tantangan yang besar. Saudara, dalam kehidupan kita juga sama seperti Daud. Dalam kehidupan kita, saudara, setiap hari kita itu menghadapi Goliat-Goliat di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara semua, saudara kita itu punya Goliat-Goliat. Goliatnya berbeda-beda. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari, setiap jam, setiap menit. Kebutuhan-kebutuhannya besar. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kekecewaan, sakit hati, luka hati, patah hati, masa lalu, tekanan-tekanan. Saudara, itu adalah Goliat kita. Besarnya berbeda-beda. Nah, tidak jarang saudara, tidak sedikit saudara, orang yang ingin lari dari kenyataan. Ketika Goliatnya muncul, ketika Goliatnya datang, saudara, tidak banyak, tidak sedikit dan terkadang, saudara, ada banyak orang yang ingin lari, menghindar dari Goliat itu. Dan bilang bahwa ini tidak mungkin diselesaikan. Ini terlalu beresiko, ini terlalu besar, ini terlalu berat, ini susah. Tidak bisa dihadapi. Akhirnya apa saudara? Akhirnya
lari. Sehingga yang terjadi adalah saudara tidak berani menghadapi tantangan. Sehingga yang terjadi adalah tidak berani menghadapi resiko. Sehingga yang terjadi adalah tidak berani menghadapi rintangan itu. Sehingga yang terjadi adalah tidak berani menghadapi persoalan yang dihadapi. Goliat yang dihadapannya saudara tidak berani dihadapi. Kenapa? Karena mundur. Siapa contoh di dalam Alkitab? Contoh di dalam Alkitab adalah Yudas. Dia berani berbuat kesalahan. Tetapi ketika hatinya dihantui perasaan bersalah, perasaan berdosa, apa yang terjadi saudara? Gantung diri. Kenapa? Karena bebannya, depresinya saudara, stressingnya itu terlalu berat. Sehingga apa? Dia gantung diri. Ketika Pilatus akan menyalibkan Yesus, Pilatus sebenarnya ada dalam tekanan. Dia tahu bahwa Yesus ini tidak berdosa. Yesus tidak bersalah. Tetapi karena tekanan dari orang-orang Yahudi, dari para imam untuk menyalibkan Yesus, apa yang terjadi? Dia cuci tangan. Aku tidak bersalah dengan orang ini. Jadi kalau ada apa-apa dengan orang ini, kalian yang bertanggung jawab. Apa jawaban orang? Biar kami yang bertanggung jawab. Darah kami dan keturunan kami yang akan bertanggung jawab. Yang dilakukan oleh Pilatus adalah dia cuci tangan, tidak berani bertanggung jawab. Lalu siapa lagi? Yakub. Apa yang dilakukan Yakub saudara? Mencuri hak kesulungan Esau. Ya, mencuri hak kesulungan Esau. Apa yang terjadi dengan Yakub? Ketika kakaknya tahu bahwa ternyata Yakub sudah mencuri hak kesulungannya, melarikan diri. Melarikan diri. Yang dilakukan oleh Yakub adalah melarikan diri. Dia tidak berani menghadapi kakaknya karena dia sudah berbuat salah dengan kakaknya. Yang terjadi adalah melarikan diri. Nah saudara, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang yang ketika menghadapi Goliat di dalam hidupnya, ya sudah melarikan diri. Tetapi belajar dari Daud. Apa yang dilakukan Daud? Datang, hadapi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika ada Goliat datang, saudara hadapi tantangan yang ada di depan kita. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu. Apakah hanya dan dapat bermodalkan nekat dan keberanian saja dalam menghadapi Goliat atau dalam menghadapi tantangan? Tidak, saudara. Yang kedua saudara, kita mau belajar bahwa ternyata Daud mengandalkan kekuatan dari Allah. Ternyata Daud itu saudara hanya mengandalkan kekuatan dari Allah. Bapak Ibu bisa memperhatikan dan membaca ayat 45 sampai ayat yang ke-47. Tetapi yang kita perhatikan adalah ayat yang ke-45. Silakan memperhatikan ayat yang ke-45. Saya membacakannya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, Daud mengatakan engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, apa yang terjadi dengan Daud? Saudara, yang terjadi dengan Daud adalah Daud terlalu percaya diri. Daud terlalu percaya diri dan Daud terlalu mempercayai dan Daud terlalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, Daud terlalu percaya kepada Tuhan. Secara fisik saudara dan secara kasat mata saudara. Secara strategi, secara ilmu perang, secara persenjataan, keilmuan, pengalaman, kemampuan, kekuatan, hitung-hitungan skor ya, hitung-hitungan skor. Hitung-hitungan skor saudara. Daud kalah. Jelas. Daud kalah. Dia hanya seorang gembala dia. Dan gak punya pengalaman apa-apa dan gak pakai baju apa-apa. Dan datang tanpa persiapan, tanpa dilatih dulu. Tanpa mengikuti training bagaimana harus berperang, tanpa ada pelatihan-pelatihan, dialami Daud saudara. Tetapi saudara,
Daud dengan yakin dan bangga. Daud bilang begini, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kan? Apa yang dibawa saudara? Hanya umban. Daud gak pakai apa-apa. Musuhnya Goliat di depannya saudara, dengan pakai perisai, dengan helm, dengan tombak, dengan ini perisai, dengan baju perang lengkap. Goliat dalam ayat 44 bilang begini, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Daud saudara tidak kalah. Daud tidak kalah berani ketika dia mengatakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dan dia berkata saudara, ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, gertakannya saudara lebih kuat Daud. Padahal Daud ini adalah orang biasa. Saudara, rasa percaya diri yang dimiliki, yang ditunjukkan oleh Daud, bahwa Daud dapat mengalahkan Goliat karena siapa? Karena Tuhan. Sekali lagi saudara, karena Tuhan. Sekali lagi saudara, berkat Tuhan. Sekali lagi saudara, hanya karena kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Daud yakin dapat mengalahkan Goliat saudara. Daud yakin dapat mengalahkan seluruh bangsa Israel, seluruh bangsa Filistin. Kenapa? Karena siapa? Karena Tuhan. Kekuatan Daud itu karena Tuhan. Nah, saudara, kita sama seperti Daud. Ya, kita, saya dan saudara sama seperti Daud. Kita itu bukan orang yang kuat, saudara. Kita itu bukan orang yang cerdik. Kemampuan dan kekuatan kita itu terbatas. Kesanggupan kita, saudara, itu juga terbatas. Kemampuan hati, kemampuan pikiran dalam mengelola, dalam menanggung segala beban itu terbatas. Kita adalah orang yang berdosa, kita bukan orang suci, kita bukan orang benar. Tetapi saudara dan kasih Tuhan, perhatikan bahwa kita itu memiliki Tuhan. Kita itu memiliki Allah yang bisa diandalkan dan yang bisa dipercayai dalam segala hal, dalam banyak hal. Soal bisnis, Tuhan mampu. Soal perekonomian, Tuhan mampu. Soal pekerjaan, Tuhan mampu. Masalah keluarga, saudara, Tuhan mampu. Masalah pendidikan, Tuhan mampu. Masalah masa depan, Tuhan mampu. Masa lalu, saudara, Tuhan sanggup untuk menjawabnya. Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ahli dalam menyelesaikan segala hal yang kita hadapi. Dia ahli berperang, dia ahli merencanakan, dia ahli dalam segala sesuatunya. Saudara, hanya satu hal saudara. Datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Itu satu hal. Bagaimana dapat menghadapi Goliat di dalam kehidupan kita? Datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan, Tuhan akan memberikan kita kelegaan dalam kita menghadapi Goliat yang datang kepada kita. Saudara, ketika segala sesuatu terjadi, datang kepada Tuhan. Ketika segala sesuatu terjadi, andalkan dan percaya Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyelesaikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dua hal saudara yang pagi ini kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah hadapi tantangan. Hadapi tantangan. Yang kedua adalah andalkan kekuatan, kuasa, jalan keluar yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih karena siap pagi hari ini kami dapat mengakhiri
ibadah kami. Terima kasih buat firman yang kami terima. Terima kasih buat firman yang kami dengarkan dan kami renungkan bersama-sama. Dan biarlah firman ini termantra dalam kehidupan kami. Untuk kami menghadapi segala tantangan-tantangan yang kami hadapi. Untuk kami tidak lari dari kenyataan. Tetapi kami menghadapi segala tantangan dan kami mengandalkan Tuhan. Di dalam kehidupan kami mengandalkan Tuhan. Kekuatan, kekuasaan, pertolongan, berkat yang berasal dari Tuhan. Itu yang kami percayai. Menyelesaikan segala Goliat yang datang menghadap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Materaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dan jadikan orang-orang yang berkemenangan di dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.